Halo Cat Lover, hari ini kita akan membagi tips gimana cara adopt kucing ala dunia kucing. Ini ada beberapa tips. Tips yang pertama adalah paling utama, pastikan saldo di mobile banking Anda cukup gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lagi nunggu pet ownernya dari cat house. Apa ya cat house namanya ya? Cat house yang tofu apa gitu loh. Nanti kita kenalan sama pet ownernya. Nah, kenapa saya pilih cat house ini? Karena dia tuh berani kasih makan kucingnya itu menggunakan makanan happy cat. Jadi kita ngadopsiin juga pasti sangat sehat kucingnya ya kan. Kemudian dia masih kecil juga katanya dikasih beri pakan Royal Canin Weaning dan Groot. Nah, itu keren banget, jarang sih yang cat house seperti itu. Oke, kita ketemu next. Oke, cat lover, sekarang masuk ke tips kedua. Sebelum cat lover mau adopsi kucingnya, pastikan dulu deal-dealannya dulu. Misalnya kalau di saya dealnya itu kalau misalnya kita tes kucingnya ada mendapatkan virus, berarti kita cancel untuk untuk mengadopsi kucing tersebut. Nah, kemudian berikutnya pastikan kita membawa segera kucingnya itu ke klinik untuk mengecek bulu, kulit, tes virus maupun tes darah. Tapi biasanya tes darah jarang sih cat house-nya untuk mau melakukan itu, karena tes darah itu dia tangannya itu akan dibotakin untuk diambil sampel darah sedikit, lalu kemudian masukkan mesin. Nah, kalau misalnya kita cancel kan kasihan kucingnya dibotakin tangannya. Nah, kalau di saya sih nggak apa-apa, yang penting yang paling utama itu kucingnya nggak ada penyakit virus gitu loh. Nah, kalau misalnya kemudian biasanya sih cat house itu mengatakan bahwa kucingnya itu bebas dari kutu jamur. Itu kita nggak bisa 100% percaya itu, karena jamur dan kutu itu hanya bisa kita lihat melalui tes sitologi ataupun melalui mata mikroskop. Jadi kalau misalnya suatu saat cat lover ketemu sama adopter yang bilang kucing saya ini sehat, nggak ada kutu, nggak ada jamurnya, ya udah nggak apa-apa, karena memang kalau bisa ditemukan jamur atau kutu ya itu hal biasa. Karena kalau misalnya mereka melakukan grooming di dunia kucing yang bagus seperti ini, satu ekor itu sekian, nah maka akan menambah biaya yang cukup besar untuk mereka. Oke, cat lover, jadi kita tunggu anggota baru adopsi saya, namanya Pluto. Kenapa? Oh iya, saya pilih jenis Pluto ini jenisnya exotic cats. Jadi perawakannya kalem, lebih bersahabat, kemudian aktivitasnya low, jadi menyenangkan lah kalau untuk piara di rumah gitu ya. Oke, cat lover, kita tunggu ya. Mana ini ya? Belum datang juga ya. A few moment later. Paling baik tuh. Kucingnya maut. Halo, lanjut lagi kita. Nah, ini dia cat house-nya Tofu Milo ya, Bang? Tofu miso. Tofu Miso. Nah, nih. Tuh, saya dapat adopter baru tuh, Marble. Nih. Tuh kan, gemuk, sehat tuh, warnanya keren. Tuh, warnanya keren. Makannya di rumah apa, Bang? RC Grow. Tuh kan, berani tuh. Makanya sehat kucingnya. Jarang cat house bisa kasih makanan mahal. Nah, kenapa dia EXO? Dia lebih kalem. Nah, nih ketakutan nih, jantungnya terasa nih. Gitu. Oke, kita kenalan ya. Kita kenalan ya, boleh. Boleh. Nah, ini dia. Nah, kita akan melakukan step berikutnya, check up dan ngantri ya, rame. Oke, ntar lagi kita check up untuk mengetahui bahwa ada virus atau enggak. Nah, kerennya lagi, udah vaksin 2 kali. Vaksin 2 kali. Tuh, keren nih. Pokoknya nanti kalau mau ngadop, nih rekomen banget, beneran rekomen banget deh. Rekomen deh. Koleksinya apa aja, Bang? Ya. Koleksi di rumah? Ini ada maksudnya?
koleksi ada Bengal, EXO, EXO, Manskin. Manskin. Oh, ada Manskin tuh, ya kan? Oke, next nanti kita ke dalam ya, abis ini ya. See you. Ukuran badan juga. Untuk groomingnya 100.000. Takut ya, nggak ikhlas ya, Itu dalamnya ada nama nggak ikhlas ya. Ya. Serius, Mau serius. kira ini BCA ini Bang Jatim. Anggota baru. Enggak, 1 ekor. Mas, masuknya mas. Oh. Nah, kita sekarang masuk ke step kedua dari situ. Dari step kedua, kalau habis beli, kita harus check up dulu kucingnya. Nah, kita mau ngecek apa dok? Kita harus ngecek apa dok? Kalau dari sini ke dokter Iga langsung. Kita Kalau- harus ngecek apa nih kalau punya adop baru? Ceknya sih biasanya itu tentang apa namanya HIV, kayak HIV tapi di kucing itu karena genetik ya biasanya Iya. paling sering, sama gangguan organ biasanya sih paling sering kalau kucing-kucing ras adalah ginjal itu yang bermasalah di situ. Paling sih utamanya tes 2 itu sih nanti kayak gitu. Oke. Sekarang kita akan melakukan tes virus ya dok. Ya. Sama tes itu dok, tes kulit dok. Ya. 1,5. Cantik ya dok? Bagus banget jaraknya. Belum 5 bulan ya ini ya? Baru 4 bulan, 4 4 bulan, bulan, ya. 4 bulan 1 minggu. Nah, ini kita akan melakukan tes sitologi. Sitologi. Untuk kulit ya? Ya. Oh ya. Sampling. Nah, ini jadi cat lover kalau istilahnya cat house atau over adopt, kalau dibilang bebas kutu dan jamur ya iya-iyakan aja, tapi yang jelas itu bukan masalah karena memang itu mata manusia tidak bisa melihat dengan sekuat mata mikroskop. Nah, itu jadi semua udah biasa sih kalau di kita, kalau misalnya ada mereka cat house atau dokternya itu nggak penipu kok. Nah, karena memang tidak tahu. Ya saya juga kalau bilang ini bebas kutu jamur ya saya juga bisa ngomong begitu gitu. Tapi itu memang bukan suatu masalah karena memang mata manusia itu kita tuh nggak bisa ngelihat jamur dan bakteri maupun kutu tuh segamblang-gamblang mata tuh kita memang nggak bisa. Jadi cat house atau adopter tuh tidak nipu. Banyak cat lover mengatakan wah saya ditipu nih. Enggak banget. Karena kalau mau melakukan grooming, wah biayanya gede banget. Pasti nggak akan sanggup nantinya. Nah, karena udah ada di klinik kita akan melakukan sitologi, nanti ada pengobatannya seperti apa, groomingnya seperti apa, dan itu pasti sembuh. Nah, ini kita akan melihatkan fair, kita akan melihatkan nggak ada kata-katanya. Nah, kelihatan kesehatan bulunya, keluhan bulunya, semuanya kelihatan. Kenapa kita lakukan cek ini? Karena di rumah kita tuh ada kucing supaya tidak terkontaminasi ke kucing yang ada, sehingga kita lakukan dulu check up maupun kita grooming juga. Nah, Oke sih sebenarnya kalau apa dari tekstur rambutnya ya gitu. Cuma jamur aja sedikit sih. Ada Ya, jamur gitu jamur aja. Tapi jamurnya juga masih yang kategori ringan aja. Gitu. Kalau kutu nggak ada sih ini. Masih oke. Ini loh jamurnya itu. Ini Yang jamur. biru-biru ini, yang kewarnain biru ini. Gitu. Itu kan dari sampel rambutnya kayak random gitu kita ambil tadi. Kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak ada apa jamurnya, ini nggak ada biru-birunya gitu. Nah, ini rambutnya. Berarti Masih pada oke. jamur masih. Iya, jamur dikit aja sih, nggak terlalu yang apa, yang parah banget gitu.
Paling ini mandi aja juga beres biasanya kok. Vaksin dok, dia udah vaksin 2 kali. Mm-mm. Jadi vaksin ketiga nanti. Kapan terakhir vaksin? Bulan lalu? Enggak, minggu kemarin. Oh baru minggu kemarin, oh, berarti masih Bulan depan. ya, Januari ya? Perlu revo atau apa dok? Bisa sih itu buat pencek. Tadi abis mandi aja nanti Tapi ya? udah pernah belum ya? Belum pernah sebelumnya. Belum pernah ya? Kalau Revo berarti pertama kali. Pertama kali. Terus itu cek apa? Cek Buat virus. virusnya sama apa? Organnya ya. Berapa lama dok cek virus? Cek virus sih bentar, mungkin yang organnya yang agak lama sekitar. Organ abis mandi aja deh. Oh, kalau habis mandi, Heeh. oke gitu. Karena kan kalau udah habis dibotakin Mhm. nanti ada bekas lukanya kalau mandi takut perih kan. Mhm. Nah, habis mandi aja. Oh kalau gitu tes virus juga habis mandi, itu juga sampel darah soalnya. Oh, sampel darah. Kayak gitu. Oh, gitu. Jadi Ya, sekali ambil itu untuk 2 tes itu sih. Kayak Oh, gitu. oke. Ya udah. Itu aja sih palingan. Oke, makasih dokter. Oke. Jadi yang ingat tips pertama kalau mau ngaduk kucing pastikan saldo di mobile banking Anda cukup. Oke, see you next time. Cat lover, alhamdulillah mobile banking saya cukup saldonya. Jadi udah bisa mengadopsi Pluto ya. Nah, sekarang step berikutnya itu kita akan melakukan cek darah. Cek darah ini apa aja untuk mengetahui dia ada kelainan di organ atau masalah di organ atau dia ada virus dan satu lagi kata dokter tadi sekalian talk show aja dicek nih. Yuk cek prosesnya sama dokter Iga. Nah, jadi botakin dikit tangannya karena untuk ambil darah. Penting nggak dok kalau cek darah ini sebenarnya kalau kita mau adopsi kucing? Penting banget. Penting ya. Dari situ kan bisa kelihatan arahnya kemana aja. Tapi kalau lihat ciri-ciri fisiknya memang nggak kelihatan ya dok ya? Iya, sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Baik. Aktif kucingnya. Setelah dimandi warnanya makin muncul sih Pluto. Ntar ya, kecil. Agak sakit dikit, cuma dikit aja kok ya, nggak sampai setengah mili. Ya. Tahan. Sebentar dikit aja. Oke. Oke, cukup. Iya, udah lo. Maaf ya untuk kesehatan kamu ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa lebih pencegahnya lebih gampang gitu ya dok ya. Benar. Bentar Pluto. Iya, sebentar mau disembuhin. Mau diplaster dulu. Oke. Oke, Pluto. Oke. Selanjutnya Habis itu next selanjutnya apa dok? nunggu hasil darahnya. Kita tes sama Tes. nunggu hasil darahnya ya. Ini kita tes untuk kucingnya mas aja. Oke. Selanjutnya tes darahnya. Pakai mesin apa dok? Kita pertama ini dulu tes untuk antibodi Toxoplasma Oke. sama untuk FIV atau feline immunodeficiency virus atau kalau di manusia itu namanya HIV. Tapi ini FIV gitu. Oke? Kalau HIV human manusia, kalau FIV feline kucing. Oke? Oke, selanjutnya kita nunggu hasil tesnya. Ini untuk memastikan virus untuk kucing ya dok. Ya. Objek itu. Oke. Ini dia barangnya.
Bismillah, mudah-mudahan sehat. Ya untuk tokso. Ini tokso, pertama baru tokso. Kedua FIV Sama- sama leukemia. leukemia. Bismillah sehat, sehat. Oke, kita tunggu hasilnya keluar. Tunggu hasilnya sekitar 2 tahun. One moment later. Few moment later. Dan sehat ya Pluto. Hasilnya bagus ya Pluto. Negatif semua Pluto. Kalau gitu keluar darahnya, darah biru dia. Jadi avatar. Avatar. Langsung mami Itu gigi dah. lah, tegak semua. Ya, landscape semua. Nah, kan untuk itu. Berapa lama nih dok keluar hasilnya dok? Biasanya 10 menit, 15 menitan sih. Sekarang kita mau melakukan. Nggak, ini masih ini. Oh masih. Masih menunggu ya. Masih kasih reaksi. Oh kasih reagen. Nah, kenapa tes darah itu agak berharga? Ya begitu, banyak alat-alat yang kita gunakan, banyak serum-serum yang kita gunakan. Apalagi yang bikin mahal itu adalah suster ngepotnya ini. Penasaran ini. Lu pernah ya? Udah sih, udah. Oh penasaran hasilnya si Pluto apa gitu? Iya. Coba apa dia? Sehat sih. Kelihatan ya dari ininya ya dia. Bobot badannya apanya gitu ya. Otot-ototnya ya. Iya. Kalau kurus, kalau nggak sehat kan kayak apa dia? Tapi aku luarnya aja yang nggak sehat nih. Sudah tahan lama ya. Iya. Ini tes darah. Oke, langsung pemeriksaan darah. Ini periksa Yang untuk organnya. organ. Pemeriksaan untuk organ. Bersama Jadi kalau dengan ada indikasi gangguan organ, nanti bisa terdeteksi. Jadi untuk mendeteksi gangguan pada organ tubuhnya ya dok? Ya, Organ ya. dalamnya ya? Yes. Dia pokoknya kalau 2 positif, kalau 1 negatif. Set. Selesai. Estimasi sekitar berapa lama biasanya dok? Coba kita lihat ya. Nah ini. 15 menitan ya. 15 menitan. Sambil menunggu tes HIV-nya dok. Apa? Lama. Nunggu apa? Nunggu apa? HIV. FPI. FIV. VIP. FIF. FF. Dokter. Finance. HIV. HIV. Kita lihat Berarti Pak, tes Pokari. HIV-nya. Maksudnya VIP. 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 Darahnya perlu ya dok? Belum keluar guys. Oke guys, kita ketemu nanti kalau udah selesai hasilnya, kita konsultasi bersama Dr. Iga, masalah toksonya, masalah FIV, valve-nya, kita sama satu lagi kita ngecek organ sekitar 10 menitan, nanti ada reportnya dari Dr. Iga bahwa dia kena di apa aja, tapi bukan artinya kita adopt gini, misal kita adopt nih ternyata ada kendala seperti ini, itu artinya kita nggak boleh nyesel sih, karena memang itu udah kewajiban kita, udah tugas kita untuk merawat dia. Inilah misalnya ada apa-apa,
sehingga dokter itu bisa memberikan saran-saran, bisa memberikan tips-tips untuk menjaga kesehatannya. Artinya dia ketemu sakit ini bukan artinya dia langsung reject atau kita harus telantarkan, tidak, tapi kita harus lebih untuk menjaga kucing kesayangan kita. Oke, kita tunggu di 10 menit kemudian. A few moment later. After a few moment later, jadi hasilnya si Pluto udah keluar. Kita lihat, mudah-mudahan sehat walafiat dan sesuai dengan prediksi kita. Mudah-mudahan Pluto rezeki adopsi kita. Oke, kita dengarkan apa yang dokter terangkan secara transparan. Pertama kita mulai dari tes toksoplasmanya. Nah ini garis merahnya kan 1, itu artinya negatif dia ya. Oke. Tuh. Lalu yang FIV, yang viren immunodeficiency virus, yang HIV yang di kucing itu, ini juga 1 ya garis Negatif. merahnya ya. Hore. Gitu. Terus yang leukemia juga dia negatif, dia Negatif. nggak ada parameter garisnya. Hore. No, biru. Cool. Pluto sehat. Step pertama. Step kedua. Ini ada lagi nih, cek darah. Ini ya, dari cek darahnya juga kebanyakan normal, cuma ada 1 parameter yang agak low ini. Ini dia cuma parameter semacam dehidrasi gitu sih. Oh, dehidrasi. Mungkin kasih minum juga kembali lagi kok nanti. Gitu. Oh, gitu. Selebihnya oke. Jadi kalau makanan atau apa normal-normal aja. Normal-normal aja. Sama dehidrasi berarti dia harus sering minum lah. Iya, Gitu. gitu. Cuma dehidrasi aja, mungkin karena perjalanan atau apa, Oh, gitu. karena cuaca juga bisa. Organ apa semua sehat. Sehat, bagus. Normal semua ya. Normal semuanya. Virus bebas virus. Virus Oke. tokso. Oke, terima Ya. kasih Dokter Iga. Ini kita nggak buat-buat loh. Kita nggak ada buat-buat. Kita transparan. Secara tesnya kita transparan. Kita juga sebelum kita adopt itu kita juga udah minta izin sama cat house-nya. Kita transparan untuk melakukan cek medis. Kalau misalnya terjadi apa-apa kita cancel gitu loh. Nah tapi alhamdulillah Pluto sehat dan memang jodohnya, memang rezekinya, dan sudah jelaskan secara transparan terbuka, nggak ada dibuat-buat, tidak ada disembunyi-sembunyikan, tidak ada disimpan-simpan, semua jujur. Hasilnya tokso itu sehat. Oke, terima kasih cat lover. Nanti kasih saran aja kira-kira mau konten apa lagi kita akan lakukan. Oke cat lover, see you next. Jadi ikutin, kalau inilah stepnya, yang cara yang minimal benar untuk mengadopsi seekor kucing. Bukan begitu dokter? Benar. Oke. See you. Bye. Thank you for watching.